memiliki program wawasan keislaman yang baik. Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di live streaming SDIT Al-Furqan. Teman-teman di sini alhamdulillah ada teman-teman kita dari SDIT Al-Furqan. Kali ini kita akan belajar tahsin bersama Bunda. Alhamdulillah di sini ada Ananda Hima, ya, ada Ananda Hima. Yang ini Ananda Fatima, dan yang di samping Bunda Ananda Naila, dan yang terakhir Ananda Alifa. Alhamdulillah di sini kita akan antusias sekali untuk belajar tahsinul Quran. Teman-teman di rumah juga bisa menyimak. Kita kali ini akan belajar tahsinul Quran seperti yang di judul, yaitu surat Al-Qari'ah. Bisa dibuka suratnya. Sudah dibuka teman-teman yang di sini? Sudah, alhamdulillah. Surat apa, Ananda? Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Boleh dipegang mic-nya? Tidak apa-apa. Nah, di sini ya, Bunda akan memulai terlebih dahulu. Sebelum rutinitas kita belajar mengajar seperti biasa, kita belajar tahsinul Quran di sini juga mengawali dengan doa. Karena kalau kita belajar tanpa berdoa, ya kita tidak mengingat Allah, maka belajar kita ada yang kurang. Kalau kata bundanya, ya kata Bunda, kalau kita nggak doa itu artinya kita sombong sama Allah, ya. Artinya apa? Kita tidak butuh pertolongan Allah. Makanya kita akan memulai tahsinul Quran ini dengan berdoa. Seperti biasa kita doa dengan melafalkan doa belajar. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita nanti diridhoi Allah dan dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semuanya sudah dibuka surat Al-Qari'ahnya. Boleh teman-teman di rumah juga dibuka surat Al-Qari'ahnya. Kita akan mencoba ya belajar ya yang kiranya sudah hafal surat Al-Qari'ah, kita buka kembali. Siapa tahu ada yang belum tepat kita bacanya, ada huruf yang belum tepat kita bacanya ya. Jadi kita akan melakukan tahsinul Quran surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah dari namanya aja sudah jelas sekali ya. Ada yang tahu Ananda surat Al-Qari'ah itu apa artinya?
Boleh dijawab? Boleh Fatimah? Pakai mic nak? Hari kiamat. Masya Allah, benar sekali. Hari kiamat, ya. Jadi surat Al-Qari'ah ini nak, ya, asalkan kalian mau baca Al-Quran rutin, plus artinya kalian akan mentadabburinya, kalian akan tahu artinya. Seperti sekarang ini kita tahu arti surat Al-Qari'ah itu hari kiamat. Hari kiamat itu termasuk rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Kita mengimani hari kiamat karena hari kiamat itu pasti nanti akan tiba. Jadi makanya Allah peringatkan di sini surat Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Ya. Jadi kita mulai saja untuk mentahsin surat Al-Qari'ah ini. Bunda akan melafalkan atau mentalaki terlebih dahulu ya per ayatnya. Jadi nanti kalian mendengarkan, memperhatikan ya. Jadi Bunda akan baca sebanyak 3 kali. Perlu kalian ketahui teman-teman juga di rumah ya, di SDIT Al-Furqan ini kita menggunakan irama, salah satunya irama Hijaz yang kita gunakan sehari-hari dalam pembelajaran tahfizul Quran. Jadi yang kita gunakan irama Hijaz, maka kita akan mentahsin surat Al-Qari'ah ini dengan irama Hijaz. Irama Hijaz itu identik dengan pelafalan yang menegangkan kalau dilafalkan. Jadi Bunda kira ini tepat sekali kita membaca surat Al-Qari'ah karena surat Al-Qari'ah ini membahas tentang hari kiamat, mengingatkan kita hari kiamat. Jadi irama Hijaz ini cocok sekali atau tepat sekali dengan tema pada tahsinul Quran hari ini, yaitu surat Al-Qari'ah. Bunda akan mengawali di ayat pertama. Silakan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. 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 Sudah 3 kali Bunda baca ya. Irama Hijaz itu biasanya terakhirnya panjang-panjang. Seperti kalau kita belum bisa irama Hijaz ya, Bunda contohkan, kita bisa mengingatnya dengan seperti ini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Kita patokannya seperti itu kalau kita belum tahu atau belum bisa irama Hijaz ya. Sudah bisa surat Al-Qari'ah tadi? Sudah, alhamdulillah. Kita akan mengikuti Bunda ya. Kalian akan mengikuti Bunda di surat Al-Qari'ah ya. Jadi tadi Bunda sudah contohkan ayat pertama. Sekarang kita ikutin sama-sama. Bunda 1 kali, kalian ikutin bersama ya. Al-Qari'ah. Wahid, isnani, salasa. Al-Qari'ah. 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 Sudah bisa? Di sini Bunda ingatkan bahwasanya surat Al-Qari'ah ini memakai huruf ain ya. Ada di situ ya, huruf ain. Jangan sampai keliru. Karena kalau sampai huruf hamzah yang dibaca di situ ya, kita membaca surat Al-Qari'ah, melafalkannya bukan ain lagi, tapi huruf hamzah. Nanti beda artinya, bukan hari kiamat lagi jatuhnya. Ya, Al-Qari jatuhnya. Apa Al-Qari? Pembaca artinya. Beda jauh bukan? Sama yang artinya hari kiamat. Makanya itu kegiatan tahsinul Quran yang disediakan SDIT Al-Furqan ini sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi akan ada arti yang berbeda nantinya kalau kita membacanya salah huruf. Iya, salah huruf. Jadi Bunda lanjutkan ya. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah.
qari'ah, mal qari'ah. Ya, wahid, isnani, salasa. Mal qari'ah, mal qari'ah, mal qari'ah. Ya, coba dibaca 2 ayat. Fatimah bisa dibaca? Boleh nak pakai mic? Al-Qari'ah, mal qari'ah. Masya Allah, alhamdulillah sudah pas ya, panjang pendeknya sudah tepat dan hurufnya juga sudah tepat. Boleh teman-teman di rumah juga mempraktikkan ya. Yang ketiga di sini sebelum lanjut Bunda mau ingatkan kembali ya, bahwasanya perlu ditekankan lagi, diingatkan lagi tanda-tanda yang harus kita ingat ya, seperti ayat ketiga Bunda baca, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Di situ dilihat di Al-Qur'annya masing-masing ada huruf ma yang panjangnya berapa harokat, coba Bunda tanya dengan himma. Huruf ma di situ panjangnya berapa harokat himma? 6 harokat, benar sekali. Jika 6 harokat maka kita membacanya harus 6 harokat ya, karena di situ ya ada huruf alif depannya ya, yang mana ada hukum tajwidnya ya. Kalau kalian sudah belajar, ini hukum tajwidnya mad jaiz namanya ya, mad jaiz munfasil, jadi harus 6 harokat. Bunda lanjut, wa ma adraka mal qari'ah. Di situ ada huruf da mati atau da sukun. Teman-teman di rumah bisa lihat di Al-Qur'annya ada huruf da bersukun, itu artinya dipantulkan cara bacanya ya. Jadi huruf da bersukun ini ada hukumnya, makanya dipantulkan tadi ya, ada hukumnya. Hukumnya apa Bunda? Ada yang tahu hukumnya? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan kalau ada yang tahu. Mungkin teman-teman belum sampai situ belajarnya ya. Bunda kasih tahu. Ini hukumnya qalqalah ya. Jadi qalqalah ini huruf da ini salah satunya nak, salah satu huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu enak dihafalnya, enak sekali Bunda ya. Gimana Bunda cara menghafalnya hurufnya? Cuman ada 5. Baju di toko, ba, ja, dal ya. Baju di nya dal, to sama kof, ko. Baju di toko. Boleh kalian hafalkan kalau kalian belum tahu ya. Salah satunya dal tadi. Huruf dal ini sukun, artinya dipantulkan cara bacanya. Jangan lagi wa ma adro, nggak dipantulkan, itu salah ya. Jadi cara bacanya dipantulkan. Bisa, kalau bisa kita langsung praktek ya, bareng-bareng 3 kali ya. Wahid, isnani, teman-teman di rumah juga bisa ya. Salasa, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Satu kali lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Bisa? Bisa, alhamdulillah, insyaallah ya. Ayat selanjutnya yaitu ayat keempat. Bunda baca tawaki ya, diperhatikan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Sebelum kalian baca, Bunda mau mengingatkan kembali, menekankan bahwasanya di situ ada gunnah. Yang mana Bunda yang gunnah ya? Ada gunnah ya, hukumnya gunnah artinya itu cara bacanya didengungkan. Bagaimana kan cara bacanya nak?
didengungkan. Yang bagian mana? Coba boleh ditunjuk. Alifa bagian mana nak yang dengung? Boleh pakai mic-nya nak? Bagian nanya. Bagian? Nanya. Bagian nah. Coba dipraktekkan nak. Dari awal Bun. Yauma ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oke, ya. Di situ ada huruf na, ya, artinya nun di situ ada tasdid, tasdidnya. Tasdid itu seperti huruf W kecil, ya. Tahu kan tasdid ya? Jadi bacanya harus didengungkan, ditekan, ya. Yauma yakunun na. Itu harus berasa dengungnya. Jangan dengungnya hanya sebentar, ya. Jadi kalau kita sudah tahu maka harus dipraktekkan, ya. Bunda lanjut. Kal farashil itu huruf sya, ya. Jadi bacanya hati-hati, diingat-ingat kalau di surat Al-Qari'ah ini pakai sya yang ayat keempat, bukan kal farasil. Sil biasa, kalau yang sa biasa beda ya. Farashil dengan farasil, ya. Itu huruf sya. Terus selanjutnya mabthus, ya, mab. Nah, di situ ada dipantulkan lagi. Tadi Bunda sudah bahas. Di situ ada huruf apa nak? Qalqalah, ya. Jadi nggak apa-apa dijawab pakai mic-nya, ya. Huruf qalqalah. Jadi harus pantulkan. Sa di situ juga pakai sa tipis, ya. Kalau tadi sya besar atau sya tebal, kalau di situ sa tipis. Jadi pelafalannya harus berbeda, ya, benar-benar beda. Kalau sa tipis ya tipis, yang tebal ditebalkan. Sudah bisa pelafalannya yang ayat keempat? Sudah, kita praktek, ya. Bunda mau mendengarkan karena sudah Bunda jelaskan per hurufnya, ya. Kita praktek baca satu kali terlebih dahulu. Wahid, isnani, salasa. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Masya Allah, sudah benar. Alhamdulillah. Teman-teman di rumah juga bisa mencoba, ya. Mencoba lagi ayat keempat. Tadi Bunda sudah jelaskan per hurufnya, ya. Ayat kelima. Ayat kelima, silakan dilihat. Bunda akan menjelaskan lagi. Sebelum Bunda jelaskan, ya, di sini Bunda akan baca sekali aja. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, di situ ada huruf sya lagi yang terakhir, ya. Kalau bacanya jangan fus biasa, tapi ditebalkan terakhirnya, ya. Diingat-ingat anak Bunda. Tapi kalau misalnya kita nggak ingat huruf sya tebal, kita akan baca seperti biasa, mangfus, biasa aja kita bacanya. Dan itu salah karena beda huruf, ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Di situ ada manfush, dengung. Manfus. Apa hukumnya itu di situ? Manfu. Ada yang tahu hukumnya? Kalau belum belajar, Bunda kasih tahu. Di situ hukumnya ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Jadi kita bacanya harus mendengungkan, ya, menyamarkan, ya. Jadi kita akan melafalkan seperti akan melafalkan huruf fa setelahnya. Maufus, fush, tebal, ya. Jadi jangan lupa terakhirnya itu tebal, ya. Sudah bisa cara bacanya? Bunda ingatkan lagi, di situ ada huruf ain juga, kal'ihnil, ya. Di situ juga ada hukum ikhfa-nya, jangan lupa dengung. Di situ juga ada sya tebal, ya. Panjang pendeknya diterapkan, ya, bisa. Wahid, teman-teman di rumah juga kita bareng-bareng bacanya, ya, sama teman-teman yang di sini. Wahid, isnani, salasa.
wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Masya Allah, alhamdulillah benar ya. Jadi seperti itu bacanya ya. Kita lanjut lagi ayat ke-6. Ini mudah ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Di situ ada huruf mim bertasdid ya. Perlu diingatkan di sini ya, huruf mim bertasdid itu ya hukumnya gunnah. Gunnah, mim musyaddadah dan nun musyaddadah. Gunnah itu ada dua, enak ingatnya ya. Mim bertasdid dan nun bertasdid. Tadi ada ya yang nun bertasdid ya. Tapi di situ nun bertasdid ya. Yauma yakununna itu dengung, didengungkan ya. Nah, yang di sini wa amma ya. Ada mim bertasdid artinya didengungkan ya. Masa itu juga dengung. Sakulat sanya pakai huruf apa nak? Saya pakai huruf apa Naila? Huruf apa di situ boleh dilihat ya Hima? Ya, sa tipis ya. Jadi boleh dilihat ya Naila ya di situ huruf sanya sa tipis. Jadi kita pelafalannya benar-benar huruf sa ya, jangan sa biasa. Maaf ya, ayat keempat yang ini. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Bisa? Kita praktek langsung ya. Dikeluarkan suaranya. Wahid Islami salasa. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Masya Allah, sudah benar, alhamdulillah ya. Jadi sembari kita menjelaskan selanjutnya, anak bunda kalau sudah tahu ya cara bacanya dari ayat 1 sampai ayat 5 ya, dari 1 sampai ayat 6 ya. Jadi harus dipraktekkan nanti sehari-hari. Di kelas juga harus dipraktekkan biar tidak lupa. Kita lanjut lagi ayat ke-7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, bisa? Coba bunda langsung dengarkan ya. Di situ sebelum bunda jelaskan, coba bunda mau dengarkan satu anak ya. Naila, coba Naila ya, yang ayat ke-8 ya, 7 ya, ayat ke-7 yang bunda baca tadi ya. Wahid Isnani salasa. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Benar, alhamdulillah, bagus ya. Jadi bacanya seperti itu ya. Huruf ain benar-benar kita lafalkan ain ya. Lanjut. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Di situ bunda ingatkan lagi ada huruf mim lagi bertasdid, jadi harus didengungkan ya. Man kho di situ tidak dengung, artinya itu jelas. Man kho, ada yang tahu hukumnya man kho? Man kho, kalau belum tahu, di situ hukumnya jelas, yaitu idhar. Namanya idhar, lengkapnya idhar halki. Apa anak bunda? Idhar halki. Jadi kalau idhar itu sudah pasti jelas. Jelasnya maksudnya gimana bunda? Jelas sama yang dengung itu beda. Kalau jelas langsung
Wa amma man kho, bukan ma kho, bukan. Kalau jelas itu man kho langsung, ya, nggak ada penekanan di situ. Bunda ulang, wa amma man khaffat mawazinuh. Bisa cara bacanya? Bisa. Coba kita bareng-bareng melafalkan di ayat 8 ya. Wahid isnani salasa. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Alhamdulillah ya. Sudah bisa cara bacanya dari ayat 1 sampai 8. Alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Di sini ada mim bertasdid lagi ya. Jadi mim bertasdid itu ada berapa? Ayo yang fokus. Ada berapa di sini? Ada? Ada satu. Kalau Hima? Iya, dari yang sebelumnya. Seluruh surat Al-Qari'ah di situ yang kita bahas. Ada berapa mim bertasdid? Alifah? 3. Ada 3. Ya. Di situ ada 3, jadi Bunda ingatkan sekali lagi, kalau hukum gunnah ya, mim musyaddadah itu harus ditekan atau didengungkan ya. Jadi dengungnya harus berasa ya. Dulu Bunda belajar juga belum tahu nak ya. Jadi Bunda bacanya hanya sekali lewat aja, seperti fa ummuhu hawiyah, fa langsung cepat, fa ummuhu hawiyah gitu. Tapi setelah Bunda tahu hukumnya ya, kalau itu harus didengungkan ya, harus ditekan, jadi bacanya kita tahan. Fa ummuhu ya, dirasa lagi fa ummuhu, itu mendengungkan. Coba kita baca 3 kali ya, ayat yang ke-9. Wahid isnani salasa. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Good, bagus, alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi. Di sini ayat 10 ini ada hukum mat ya. Coba Bunda baca. Nanti kalian coba tunjuk mana yang hukum matnya ya. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Ada yang mau menunjuk di mana hukum matnya? Mad jaiz seperti yang di awal ayat ketiga Bunda jelaskan tadi ya. Di situ ada mad jaiz mufasil. Boleh angkat tangan? Siapa yang mau menunjuk? Boleh? Ya, angkat tangan. Hukum madnya yang bagian mana? Ya, Naila boleh ditunjuk bagian mana nak? Ma. Hukum madnya bagian? Ma. Bagian ma. Panjangnya berapa harokat? 6. Panjangnya 6 harokat. Bagus, alhamdulillah, ingat berarti ya. Jadi panjangnya harus dipanjangkan 6 harokat. Wa ma adra ad. Nah, masih ingat nggak tadi penjelasan ad dal mati itu apa hukumnya? Qalqalah. Benar, masih ingat. Cara bacanya bagaimana, Alifah? Wa ma adraka kama hiya. Kurang tepat ya. Ma-nya di situ panjang 6 harokat. Coba Hima, silakan Hima. Wa ma adraka ma hiya. Ma-nya yang kedua itu terlalu panjang. Jadi hati-hati bacanya ya. Ini harus
sering diingatkan ya, kalau baca Al-Quran itu sesuai dengan, kalau panjangnya 6 dipanjangkan 6 harokat, tapi yang 2 harokat jangan dipanjangkan 6 harokat ya, makanya nanti jadi salah ya. Oke, ada yang mau coba? Naila. Wahid, isnani, salasa. Wa ma adraka ma wa ma adraka ma qari'ah. Belum tepat. Artinya Naila kurang fokus ya. Jadi kita harus fokus ya. Ayat berapa yang kita baca, di situ kita sampai ayat berapa ya. Nggak apa-apa dilihat ayat 10, kita sampai ayat 10 ya. Coba baca Fatimah. Ya. Harus fokus ya. Wa ma adraka ma hiya. Bagus. Good. Itu baru tepat ya. Tapi nggak apa-apa Bunda, ini namanya belajar tahsinul Quran. Seperti ini nak belajarnya, kita harus langsung praktek ya. Kita nggak bisa belajar itu mendengarkan teorinya terus tanpa kita praktek. Jadi kita harus langsung praktek, tahu langsung praktek ya. Terus kalau kita prakteknya sudah bisa, langsung kita terapkan di rumah. Di rumah nih kita sering ngaji misalnya, rutin habis maghrib nih kegiatan kita di rumah ngaji, langsung kita praktekkan. Oh tadi kata bundanya di sekolah ya, huruf ma itu panjangnya 6 harokat, jadi harus panjang ya. Oh ini bukan huruf sa biasa pelafalannya, ini huruf sya tebal, jadi harus langsung praktek. Memang kita terkadang tahu, tapi waktu prakteknya belum tentu tepat ya enggak. Tadi sudah tahu ya, sudah Bunda jelaskan, tapi waktu kalian praktek masih ada yang kurang tepat, nggak apa-apa, jangan putus asa belajarnya ya, tetap semangat, karena dari kesalahan itu kita belajar menjadi benar. Iya benar, menjadi benar ya. Kita lanjut ya. Nah, satu ayat lagi ini terakhir. Ini enak sekali ya, tapi walaupun enak, walaupun pendek, tetap diperhatikan panjang pendeknya. Narun hamiyah, narun hamiyah, narun hamiyah. Runha. Di situ Bunda bacanya tidak dengung. Ya teman-teman di rumah ya. Jadi bisa disimak, bisa dipraktekkan ya. Runha di situ idhar. Jadi kalau bacaan idhar itu pasti jelas. Jelasnya gimana Bunda? Jelasnya itu tidak dengung, bukan runha, bukan dengung ya. Tapi jelas langsung ke huruf H-nya. Run hamiyah. Ya, bisa ya? Narun, nanya 2 harokat aja. Narun hamiyah. Bisa? Kita praktek 3 kali sama-sama bacanya. Wahid, isnani, salasa. Narun hamiyah, narun hamiyah, narun hamiyah. Oke, Bunda koreksi. Di sini baca bersama-sama, alhamdulillah ya, sudah kompak. Tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Huruf apa Bunda? Jangan lupa di situ huruf H-nya H kecil, bukan H besar ya. Jadi kalau H besar, narun hamiyah itu H besar. Tapi kalau H kecil itu bukan tipis, tapi H lebih apa ya namanya? Kalau pelafalannya di sini H, bukan di dada ya. Di mulut ya. H di tengah-tengah. H. Narun hamiyah. Ya, bukan huruf H besar ya. Kita praktek sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Narun hamiyah, narun hamiyah, narun hamiyah. Ya, hati-hati ya. Kalau pelafalan H dan H belum berbeda ya, itu harus belajar lagi ya. Itu pentingnya tahsinul Quran. Kita harus belajar dari huruf hijaiyah,
dari huruf hijaiyah. Kalau kita bisa, memang huruf hijaiyah mudah kita hafalkan, tapi itu bagian dasar yang sangat-sangat penting dan kita harus bisa membedakan qaf sama kha, sya sama tha, ya, apalagi kha sama qa, ya, itu huruf-huruf yang mirip. Jadi ya, pembelajaran huruf hijaiyah ini harus dimulai sejak awal anak itu belajar Al-Quran, atau sebelum belajar Iqra harus bisa huruf hijaiyah. Makanya kalau kita sudah bisa baca Al-Quran tapi huruf hijaiyahnya belum tepat, kebawa nanti. Kita melafalkan ha jadi ha, kita melafalkan sa biasa jadi sya, iya enggak? Kebawa nanti jadinya, ya. Jadi kalau anak-anak bunda mau memperbaiki bacaan, ya, tidak stop di sini aja, nggak stop di live streaming aja, teman-teman juga bisa belajar, itu bisa sama siapapun dan kapanpun, ya. Jadi kalau Allah masih memberi kita nikmat sehat, selagi kita masih sehat nih, masih muda, masih kecil, dikasih sehat. Ada teman-teman kita yang sakit, nak, ya. Jadi kita harus bersyukur. Setiap hari kita harus ucapkan alhamdulillah, ya. Selagi kita masih sehat, ada kesempatan mengaji, mengapa tidak, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti kalau kita baca setiap harinya, kita akan mendapatkan syafaatnya. Al-Quran yang nolong kita di hari kiamat nanti. Seperti judul kita surat Al-Qari'ah, membahas tentang hari kiamat, ya. Boleh nanti kalau misal mau baca-baca artinya, itu sangat disarankan, sangat dianjurkan. Itu namanya tadabbur, mentadaburi Al-Quran, ya. Gimana bunda juga belajar, nak, ya. Bunda sampai saat ini bukan stop belajarnya, malah lebih lagi, harus belajar lebih lagi, ya, membaca artinya, ya. Jadi kita kalau kita baca artinya tahu, oh, seperti ini Allah mencantumkan hari kiamat di Al-Quran biar kita ingat, ya, adanya hari akhir nanti. Maksudnya kita akan berakhir, tidak ada selamanya di dunia, ya. Kita akan ada kalanya nanti di akhirat. Makanya kita diingatkan di surat Al-Qari'ah ini agar kita selalu mengingat Allah dan beramal soleh. Iya, beramal soleh setiap hari. Jangan sampai bosan, ya. Jangan bosan untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita doa nih sama Allah, kalau misal hambanya berdoa, maka Allah bilang gini, astajib lakum, ud'uni astajib lakum, ya. Jadi kalau kita berdoa, Allah itu langsung mengabulkannya tidak langsung, bisa jadi ada yang langsung, ada yang ditunda, ya. Maka kita harus bersabar. Alhamdulillah, ya, pembelajaran kita surat Al-Qari'ah dari ayat pertama sampai ayat terakhir sudah selesai, alhamdulillah. Jadi anak-anak bunda yang baru tahu, misalnya tadi hukum-hukumnya yang baru tahu sekarang, dipraktekkan nanti, ya. Boleh kalau sudah tahu, biar nggak lupa, langsung diajarkan kepada adik. Kalau ada adik sini adik, ya, mbak kasih tahu, atau ayo kasih tahu, kakak kasih tahu, ya. Kita belajar sama-sama, gitu, ya, biar tidak lupa. Jangan lupa, ya, selalu, apa kata bunda tadi, selalu beramal soleh. Salah satunya selalu membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun, ya. Mungkin hanya ini dari bunda, ya, kegiatan tahsinul Quran, ya. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Kalian bisa nanti di kelas, ya, dibaca-baca lagi, ya. Oke.